Audi, Porsche, BMW, Ferrari, generasi mobil Eropa ini identik dengan keanggunan, kekuatan, eksklusivitas dan kemewahan. Industri mobil Eropa telah menjadi kekuatan terdepan di dunia otomotif selama bertahun-tahun. Dari mobil Volkswagen dan Stellantis yang andal dan kokoh, hingga merek premium yang mengkilap seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Ferrari. Benua ini telah menghasilkan beberapa merek paling legendaris di dunia, tetapi saat ini sebagian besar dari mereka sedang berjuang karena permintaan yang menurun, meningkatnya biaya, dan meningkatnya persaingan dari pembuat kendaraan listrik, terutama dari Tiongkok, yang telah memukul mereka dengan keras. Minggu ini, dampak dari persaingan ini menjadi berita, setidaknya untuk dua perusahaan. Pertama, raksasa mobil Jerman Volkswagen, terjadi pemogokan besar-besaran, setelah perusahaan mengatakan akan memangkas biaya sebesar 11 miliar, dengan menutup pabrik-pabrik di Jerman dan memberhentikan ribuan pekerja. Selanjutnya, karyawan yang tersisa akan menghadapi pemotongan gaji hingga 10%. Sementara itu di perusahaan saingannya Stellantis, pertikaian internal di ruang rapat terjadi, setelah CEO Carlos Tavares mengundurkan diri. Tavares telah menghadapi kritik menyusul peringatan pendapatan produsen mobil tersebut awal tahun ini. Stellantis telah menderita karena penjualan yang lesu di Amerika Utara. Harga saham perusahaan telah turun lebih dari 40% tahun ini. Ini hanyalah beberapa contoh dari apa yang telah mempengaruhi industri otomotif Eropa dalam 11 bulan terakhir di tahun 2024. Produsen mobil Eropa mengumumkan ribuan PHK, penutupan pabrik dan peringatan yang mengerikan. Dalam video hari ini, kita akan membahas apa yang telah melanda pasar otomotif Eropa. Mari kita pahami apa yang terjadi di balik ini. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita mulai dengan laporan pendapatan terbaru untuk kuartal ketiga tahun 2024. Volkswagen Group mengalami penurunan 7% dalam pengiriman mobil dunia. Keuntungan perusahaan turun 42% menjadi 3,1 miliar dolar. BMW melaporkan penurunan 61% dalam keuntungan kuartal ketiganya, sementara Mercedes-Benz juga mengalami penurunan laba bersih dari Juli hingga September. Stellantis, yang berbasis di Belanda, menghadapi penurunan laba bersih 27%. Renault Group dari Prancis mengalami sedikit peningkatan pendapatan untuk kuartal tersebut, tetapi pengiriman mobilnya turun 5,6%. Banyak pembuat mobil mengaitkan kinerja buruk mereka dengan berkurangnya permintaan, terutama di pasar-pasar besar seperti Cina dan Amerika Utara. Di Eropa, permintaan mobil baru juga lemah. Data dari Asosiasi Produsen Mobil Eropa menunjukkan bahwa pendaftaran penjualan mobil baru turun secara signifikan lebih dari 18% pada bulan Agustus dan 6% pada bulan September. Ada sedikit pemulihan lebih dari 1% pada bulan Oktober, tetapi negara-negara seperti Prancis dan Italia masih mengalami penurunan sekitar 10% dalam penjualan. Masuknya mobil murah Tiongkok telah meningkatkan persaingan di pasar Eropa, terutama di sektor kendaraan listrik, di mana perusahaan seperti BYD dan NIO meningkatkan pangsa pasar mereka. Selain itu, ketegangan perdagangan antara Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat menimbulkan kesulitan bagi produsen mobil. Awal tahun ini, Uni Eropa mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak tambahan pada impor mobil listrik Tiongkok untuk melindungi produsen lokal, yang akan berdampak negatif pada perusahaan Eropa yang memproduksi mobil di Tiongkok. Tidak ada pemenang yang jelas dalam konflik ini,
Tetapi yang paling dirugikan tampaknya adalah produsen mobil Eropa, terutama di Jerman. Mereka memproduksi mobil di Tiongkok dan mengirim sebagian kembali ke Eropa, tetapi mereka juga kehilangan pangsa pasar di Tiongkok. Situasi ini seperti pedang bermata dua. Ketika pajak diberlakukan, produsen mobil Eropa menentangnya. CEO Stellantis yang akan lengser, Carlos Tavares, menyebutkan bahwa tarif ini akan merugikan, sementara CFO Volkswagen menekankan perlunya pasar bebas, dengan menyatakan bahwa tarif akan membuang-buang waktu. Analis yakin konflik pajak ini baru saja dimulai, terutama dengan kemungkinan kembalinya mantan Presiden Amerika Donald Trump ke tampuk kekuasaan. Ia telah menjanjikan pajak 10% untuk semua impor ke Amerika, yang telah menimbulkan kekhawatiran secara global, dengan Eropa kemungkinan akan terpengaruh. Eropa dan Inggris harus membuat pilihan yang cepat dan sulit untuk perdagangan mereka dengan Tiongkok. Mereka mungkin menemukan diri mereka dalam situasi yang berbeda dari Amerika jika Trump menindaklanjuti rencananya untuk tarif tinggi pada perdagangan Tiongkok. Eropa terbagi, dengan Jerman ingin menyambut kendaraan listrik dan panel surya terjangkau dari Cina, sementara Prancis bersikeras mempertahankan hambatan perdagangan yang ketat. Produsen mobil Eropa menghadapi peralihan yang sulit dan mahal ke kendaraan listrik, menciptakan kendaraan listrik yang kompetitif dan memperbarui lini produksi telah membebani keuangan mereka. Banyak perusahaan telah berbagi rencana untuk memperkenalkan versi listrik dari model populer mereka, tetapi mereka mengalami kesulitan memenuhi tenggat waktu. Misalnya, Stellantis telah menunda peluncuran truk pickup listriknya hingga tahun 2025, dan Volkswagen juga mengalami penundaan serupa. Situasi ini terjadi karena Uni Eropa menetapkan tenggat waktu untuk berhenti menjual mesin bensin pada akhir tahun 2035, dengan tujuan mencapai emisi karbon 0% pada tahun 2050. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari para pemimpin industri seperti CEO BMW, yang memperingatkan konsekuensi serius jika larangan tersebut diberlakukan. IMF memperkirakan bahwa peralihan ke kendaraan listrik akan menurunkan PDB Eropa hingga 0,3%. Sementara itu, perusahaan kendaraan listrik Tiongkok mulai memasuki pasar Eropa. Pertanyaan besar bagi para produsen mobil Eropa yang mapan adalah apakah mereka dapat mengatasi kesulitan ini, atau apakah mereka akan digantikan oleh opsi Tiongkok yang lebih terjangkau. Apa pendapat Anda tentang mobil Eropa yang berada di ambang kebangkrutan ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.